Ketentuan Menteri ESDM disalahartikan. Sumur baru bermunculan di balik dalih legalisasi sumur lama. Di lapangan, fakta menunjukkan bahwa peraturan ini telah dipelintir secara liar. Narasi dan pesan dari peraturan Menteri ESDM tersebut dikaburkan, seolah-olah legalitas ini berlaku juga untuk pengeboran sumur-sumur baru. Akibatnya, di berbagai daerah, mulai bermunculan aksi pengeboran liar atas nama sumur rakyat. Salah satu contohnya adalah aktivitas pengeboran sumur minyak baru yang terjadi di Desa Padang Bindu, Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Salam jumpa dan selamat datang kembali di Kalturo Official Podcast, ruang bicara kritis, tempat kita membedah fakta di balik wacana. Di kesempatan yang penuh makna ini, kami akan mengajak Anda menyimak sebuah editorial yang bukan hanya penting, tetapi juga mendesak untuk dipahami secara jernih, karena menyangkut kebijakan publik, keadilan dan masa depan tata kelola energi kita. Editorial kita kali ini dengan judul Ketentuan Menteri ESDM disalahartikan. Sumur baru bermunculan di balik dalih legalisasi sumur lama. Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahwa legalitas hanya diberikan kepada sumur-sumur minyak rakyat yang sudah terlanjur beroperasi menuai polemik yang lebih luas dari sekadar niat baik. Pada 3 Juni 2025, ia menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur legalisasi sumur rakyat demi meningkatkan produksi minyak nasional. Namun, alih-alih menyelesaikan persoalan, regulasi ini memunculkan kekhawatiran akan penyalahgunaan, khususnya oleh pihak-pihak yang selama ini bermain di sektor pengeboran ilegal. Pada dasarnya, peraturan ini mengakui kenyataan di lapangan. Ribuan sumur minyak rakyat sudah beroperasi tanpa izin, berada di zona abu-abu hukum, dan dikelola dengan teknologi seadanya. Menteri Bahlil menyatakan bahwa sumur-sumur ini telah memproduksi hingga 20.000 barel per hari. Regulasi ini menurutnya adalah upaya memberikan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan akses pasar yang legal, misalnya ke Pertamina. Tetapi masalahnya bukan pada niat, melainkan pada eksekusi. Masalah inti yang luput dari narasi pemerintah adalah bagaimana regulasi ini bisa dimanfaatkan oleh para mafia minyak yang lihai membaca celah hukum. Saat Menteri berbicara tentang rakyat kecil yang mencari nafkah, publik tak boleh lupa bahwa di balik banyak sumur rakyat tersembunyi kepemilikan modal besar dan jaringan kekuasaan, menunjukkan keterlibatan aktor politik lokal, aparat, dan bahkan mantan pejabat dalam mengatur aliran minyak dari sumur ilegal ke kilang gelap. Apakah regulasi ini tidak membuka jalan bagi praktik kamuflase di permukaan sumur yang dilegalkan seolah milik rakyat? Namun dalam praktik, ada indikasi kuat bahwa sebagian dari mereka hanyalah penyewa nama untuk menutupi kepentingan pemodal besar. Maka regulasi ini harus dikawal ketat agar tidak menjadi legitimasi bagi praktik-praktik ilegal yang dibungkus legalitas semu. Pemerintah harus jujur melihat potensi besar dari distorsi ini. Ketika aturan diberlakukan setengah hati tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, maka hukum justru dipelintir menjadi alat pembenar kejahatan. Padahal esensi regulasi adalah menciptakan keadilan dan kepastian.
bukan memberi ruang baru untuk disalahgunakan oleh jaringan mafia energi. Di lapangan, fakta menunjukkan bahwa peraturan ini telah dipelintir secara liar. Narasi dan pesan dari peraturan Menteri ESDM tersebut dikaburkan, seolah-olah legalitas ini berlaku juga untuk pengeboran sumur-sumur baru. Akibatnya, di berbagai daerah, mulai bermunculan aksi pengeboran liar atas nama sumur rakyat. Salah satu contohnya adalah aktivitas pengeboran sumur minyak baru yang terjadi di Desa Padang-Bindu, Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim. Ini jelas bertentangan dengan semangat regulasi yang hanya dimaksudkan untuk sumur-sumur tua yang telah terlanjur beroperasi sebelum peraturan disahkan. Dari sisi kebijakan, Permen ESDM nomor 14 tahun 2025 memang menawarkan kerangka kerjasama yang menarik melalui koperasi, BUMD atau UMKM. Namun pertanyaannya, seberapa siap infrastruktur kelembagaan lokal untuk menjalankan fungsi ini secara transparan? Tanpa pembinaan, audit berkala, dan keterbukaan data, koperasi hanya akan jadi stempel semu. Data lighting nasional memang stagnan, dan ada tekanan fiskal untuk meningkatkan produksi domestik. Tetapi kebijakan darurat tidak boleh menabrak prinsip tata kelola yang baik. Pemerintah harus ingat bahwa kebijakan minyak bukan semata soal produksi, tetapi juga soal legitimasi dan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kepercayaan publik. Dari sisi sosial politik, pendekatan legalisasi ini rawan memicu konflik horizontal. Di satu sisi, ada kelompok masyarakat yang sudah lama mengelola sumur secara tradisional. Di sisi lain, ada kesempatan baru yang masuk melalui jalur legalisasi. Tanpa penataan yang adil dan partisipatif, bisa muncul ketegangan baru, termasuk konflik lahan dan perebutan kontrol atas sumber daya. Dalam konteks politik hukum, peraturan ini perlu diuji bukan hanya dari segi manfaat ekonomi, tetapi juga dari aspek konstitusional dan azas-azas hukum administrasi. Apakah peraturan ini dibuat melalui proses partisipatif yang terbuka? Apakah ada uji publik yang melibatkan masyarakat sipil dan ahli lingkungan? Tanpa proses yang transparan, regulasi ini berpotensi cacat legitimasi. Tak dapat dipungkiri, keputusan untuk mengeluarkan regulasi ini berada di antara dilema politik dan pragmatisme teknokratis. Pemerintah terjebak pada dua tekanan, desakan peningkatan pendapatan negara dan kekhawatiran terhadap konflik sosial akibat kriminalisasi sumur rakyat. Tapi solusi berbasis kompromi hukum tanpa akuntabilitas bisa menjadi bumerang. Editorial ini tidak menafikan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat kecil yang bertahan hidup dari sektor migas tradisional. Tapi kebijakan publik yang sehat harus memisahkan antara perlindungan dan pembiaran. Legalisasi tanpa pengawasan hanya akan memperkuat kekuasaan informal yang tumbuh di bawah bayang-bayang negara. Apa jaminan bahwa sumur yang dilegalkan benar-benar memenuhi standar teknik dan lingkungan? Siapa yang mengaudit proses ini? Siapa yang akan bertanggung jawab bila terjadi ledakan, pencemaran, atau kecelakaan kerja? Pertanyaan-pertanyaan ini tak boleh dijawab dengan retorika politik. Pemerintah seharusnya menyiapkan skema transisi yang komprehensif. Bukan hanya soal izin, tapi juga pelatihan teknis, pendampingan hukum, dan pembangunan infrastruktur pengolahan yang ramah lingkungan. Ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, bukan sekadar surat keputusan dan pernyataan di depan kamera. Selain itu, pemerintah harus bersikap tegas terhadap kilang ilegal yang selama ini menjadi jantung dari bisnis illegal drilling. Tidak ada kompromi untuk kilang-kilang yang tidak memenuhi izin dan standar lingkungan. Jika sumur bisa dilegalkan, maka rantai distribusinya juga harus ditertibkan.
Legalitas bukan akhir dari masalah, tapi justru awal dari tanggung jawab. Regulasi ini baru akan punya arti jika pemerintah benar-benar serius menjadikannya alat penataan, bukan perlindungan terselubung terhadap para penambang liar yang bermodal besar dan berlindung di balik nama rakyat. Kita harus belajar dari kasus-kasus sebelumnya, bahwa setiap regulasi yang tidak dikawal dengan transparansi dan kontrol publik hanya akan menjadi kendaraan baru bagi kepentingan lama. Penghisapan sumber daya oleh segelintir elit. Sudah saatnya publik mengawasi, bukan hanya pelaku illegal drilling, tapi juga para pembuat kebijakan yang memfasilitasi ruang gelap dalam sistem hukum kita. Regulasi yang dibuat terburu-buru tanpa peta jalan yang jelas akan menggiring bangsa ini pada krisis integritas dan keadilan lingkungan. Karena itu, mari jadikan editorial ini sebagai ruang refleksi, bukan untuk mencela, tapi untuk membangun kesadaran bersama bahwa hukum bukan alat dagang dan legalitas bukan tameng untuk kebusukan. Negara hadir bukan sekadar mengesahkan, tapi juga membersihkan. Dan tugas kita bersama untuk terus mengawasinya. Oleh karena itu, kita jangan hanya jadi penonton. Jika editorial ini membuka cakrawala berpikir Anda, membangkitkan kesadaran baru, dan menegaskan pentingnya kontrol rakyat atas kepentingan negara, maka sebarkanlah. Subscribe, like, dan share episode ini. Jadikan suara kritis ini menjalar, bukan sekadar berhenti di telinga. Karena jika kita diam, ruang publik akan dipenuhi oleh suara-suara yang menyesatkan. Tapi jika kita bersuara, keadilan bisa memenuhi jalannya. Tetap bersama kami di Kalturo Official Podcast. Karena bicara benar adalah bentuk dasar dari keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.